Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi di channel Bang Ridwan, channel Cendekiawan Muda. Hari ini kita akan bersama dua narasumber mahasiswa dari Kabupaten Blitar. Kita akan menyoroti tentang sistem pendidikan yang dianjurkan oleh pemerintah terkait dengan pembelajaran daring. Untuk itu, bagaimana nanti pengaruh terhadap masyarakat ketika sistem pembelajaran daring ini dilaksanakan di semua lini pendidikan dan juga lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, mari kita saksikan bersama pembahasan selanjutnya bersama kedua narasumber kita. Oke, selebihnya kita simak di video selanjutnya. Kesempatan ini kita sudah bertemu langsung dengan kedua narasumber kita yang sengaja kita datangkan dari mahasiswa Kabupaten Blitar. Kita akan menyoroti tentang pembelajaran sistem daring. Nah, untuk itu kita sudah langsung bertemu dengan Mas Ulum dan juga Mas Yusril, aktivis dari Kabupaten Blitar. Kedua-duanya masih mahasiswa. Di Hari Guru ini kita akan melakukan edukasi bersama terkait dengan kondisi pembelajaran sistem daring. Untuk Mas Ulum yang ada di kiri saya dan juga Mas Yusril ada di kanan saya, ini tadi langsung dari Blitar ya Mas ya? Betul kan, tidak salah? Jangan-jangan saya salah menyebutkan alamat. Nah, ini kacau. Oh, kalau kuliahnya juga di Blitar Mas ya? Ya, di Blitar. Cuman sepertinya kita enggak perlu menyebutkan kampus supaya anda ini membawa instansi begitu. Nah, untuk ini Mas, kita melihat bahwa pembelajaran daring hari ini menjadi kebijakan yang edarkan oleh pemerintah untuk pembelajaran di semua wilayah Indonesia karena musim pandemi ini ya. Nah, dari realitas lapangan yang ada, sistem pembelajaran daring ini mengalami banyak kontroversial. Entah itu dari segi lembaga-lembaga pendidikan itu sendiri ataupun dari para peserta didik dan juga wali murid begitu. Nah, permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh peserta didik maupun lembaga pendidikan ini menjadi suatu pembahasan yang sulit untuk disikapi. Disebabkan di situ terkadang lembaga ataupun masyarakat merasa kesulitan untuk menjalankannya. Nah, ini saya mulai dulu dari Mas Ulum. Mas Ulum sendiri bagaimana Mas menyikapi tentang kebijakan pembelajaran daring ini ketika sampai melihat realitas juga permasalahan hambatan yang dialami di lapangan? Kira-kira dari Mas Ulum sendiri pripun Mas? Mungkin bisa diberikan pandangan-pandangan begitu. Monggo Mas Ulum. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Ridwan selaku ketua Cendekiawan Muda. Ini terkait masalah sistem daring yang digunakan oleh pemerintah yang sebenarnya sudah bagus, tapi permasalahan-permasalahan yang ada di luar itu semakin kompleks. Maksudnya semakin kompleks bagaimana? Ada perbedaan antara pendapat orang tua dengan guru, antara perbedaan pendapat murid dan guru dan sebagainya dan seterusnya, banyak sekali lah. Nah, ini cenderung bagaimana kita mensikapi ketika murid dan guru itu tergantung. Apakah ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah ketidakmampuan murid atau ketidakmampuan murid. Pertanyaan kedua terkait masalah itu adalah guru itu memanfaatkan keadaan atau kemalasan guru untuk mengajar. Itu adalah salah satu bahan yang harus kita kaji kembali. Nah, terkait masalah itu bagaimana? Nah, ini yang belum ditemukan bagaimana kita mengambil posisi sebagai mahasiswa untuk mengedukasi masyarakatnya. Nah, untuk ini kan ini banyak ya masyarakat yang mengalami ketika kebijakan lembaga pendidikan, misalkan lembaga pendidikan ini kan
mau tidak mau mengikuti kebijakan pemerintah ya Mas. Ya, ya. Mengikuti kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran sistem daring. Namun sebagian masyarakat ini merasa keberatan, misalkan contohnya mereka tergolong masyarakat yang menengah ke bawah. Dan ternyata program dari lembaga pendidikan, kampus maupun sekolahan itu mewajibkan yang namanya pembelajaran itu yang sistem daring, maka menggunakan gadget ya, menggunakan smartphone itu. Nah, orang-orang yang menengah ke bawah ini banyak yang mengalami hambatan, artinya jangankan untuk membeli smartphone begitu kan, untuk biaya sekolah ataupun untuk kebutuhan sehari-hari itu terkadang sulit. Nah, ini dibenturkan dengan program pendidikan yang terbaru, mereka harus dituntut untuk memiliki smartphone. Nah, ini dari Mas Yusril sendiri bagaimana pandangannya terhadap permasalahan itu Mas? Karena kita ini juga tergolong masyarakat, maka bentuk kepedulian Mas Yusril terhadap hal itu bagaimana? Mungkin bisa diberikan gambaran. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Ridwan. Pertama adalah tentang kebijakan dari pemerintah. Tentu apabila saya menjawab itu bukan kapasitas saya. Iya. Karena kalau berbicara tentang pemerintah tentu banyak sudut pandang yang harus dipakai. Dan apabila nanti hanya satu sudut pandang, saya rasa jawaban saya juga kurang seperti itu. Yang nomor dua, saya merasa bahwasanya ini adalah dampak kegagapan dari seluruh elemen yang ada di Indonesia. Karena apa, munculnya daring ini kan ditimbulkan dari COVID, ya. Karena COVID ini datang tidak diundang di Indonesia, sehingga semua elemen itu merasa gagap karena sebelumnya tidak tahu. Mungkin banyak masyarakat yang tahu apa itu namanya daring, sehingga harus terpaksa mengetahui bahwasanya memang mungkin ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing antara daring dan tatap muka. Tapi kembali lagi kepada masyarakat Indonesia, bahwasanya ini adalah sebuah perubahan yang sangat mendadak bagi pendidik maupun peserta didik. Makanya terjadi permasalahan-permasalahan yang saya rasa itu wajar terjadi untuk Indonesia ini. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk sebenarnya untuk menyikapinya, daring ini adalah salah satu hal yang sangat efektif, bahkan sangat mengurangi pengeluaran sebenarnya. Iya, kalau dihitung ya, ini kan saya pernah menghitung itu apabila kita tatap muka, itu kan juga kita mengeluarkan uang transportasi. Apabila anak itu berangkat ke sekolah kan, kalau orang tua juga harus memberi uang saku, uang jajan, uang makannya juga. Seperti kan kalau daring itu kan sekarang lebih efektif. Tidak banyak melakukan pengeluaran di kota. Dan karena kan juga ada sebuah kompensasi dari pemerintah, seperti ya kuota belajar dan lain sebagainya sudah mulai diberikan oleh pemerintah. Untuk smartphone saya rasa hampir seluruh masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mempunyai. Istilahnya permasalahan yang terjadi sebenarnya kalau menurut saya sendiri adalah permasalahan yang wajar terjadi. Tidak begitu primer lah. Tidak begitu primer. Kalau menurut saya seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Yusril tadi, bahwa ternyata sistem pembelajaran daring ini ketika menggunakan alat smartphone itu tidak menjadikan hambatan atau tidak menjadikan suatu masalah. Namun ada lagi kesenjangan yang dialami oleh masyarakat, yaitu sistem untuk penggunaan smartphone itu sendiri, dan juga terkadang kampus ataupun sekolahan itu menggunakan aplikasi begitu ya, entah itu Google Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, yang tergolong dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain. Nah, itu kan tidak semua masyarakat Indonesia ini memiliki kapasitas yang mengikuti perkembangan ilmu teknologi begitu. Dalam artian bisa dikatakan banyak masyarakat Indonesia itu yang masih gaptek. Nah, sedangkan
di musim pandemi ini kita dipaksakan untuk menggunakan itu, sedangkan dari pemerintah ataupun kampus, sekolahan itu jarang memberikan sosialisasi ataupun pelatihan atau pendampingan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran itu. Nah, dari Mas Ulum sendiri menyikapi hal tersebut bagaimana, Mas? Tidak bisa dimungkiri bahwasanya mereka itu pernah belajar minimal bermain game. Dengan kita bermain game saja kita itu sudah bisa bagaimana mengaplikasikan sebuah gadget yang ya. Nah, kenapa kita tidak bisa untuk menggunakan sebuah aplikasi yang baru untuk kita bersekolah? Sebenarnya itu adalah permasalahan-permasalahan yang kecil namun dibesar-besarkan oleh beberapa pihak yang ingin menggunakan itu untuk isu-isu terbaru. Sepertinya seperti itu. Nah, terkait masalah bagaimana Mas kalau tidak punya HP dan sebagainya. Nah, tadi saya sudah digambarkan oleh Mas Yusril terkait masalah dana, terkait masalah keuangan. Sebenarnya itu lebih irit karena bagaimana ketika ada solusi bagi yang tidak mempunyai HP, ada solusi tersendiri. Bagaimana caranya kita ketika anak itu berangkat dari sekolah itu diberi uang saku minimal 3.000 atau 10.000 atau 5.000 tanah, beberapa ada nominal-nominal yang pasti diberikan oleh orang tua. Sebenarnya itu bisa dibuat ke warnet untuk kita melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, sebenarnya tidak ada alasan terkait masalah bagaimana kita mengikuti kan. Tapi yang menjadi permasalahan mau dan tidak mau seperti itu. Dan rata-rata seperti itu. Nah, bagaimana ketika pemerintah itu memberikan kebijakan seperti itu, minimal mereka itu pemerintah itu pastilah menjadi menteri pendidikan tidak bodoh kan, minimal seperti itu. Nah, ketika seperti itu ada problematika di masyarakat, ya bagaimana masyarakat Indonesia itu yang dikenal oleh orang-orang banyak, orang-orang luar itu menjadi masyarakat yang gotong royong. Nah, di sini diuji di masa pandemi ini, kita diuji apakah kita mau untuk membantu sesama. Nah, seperti itu. Ini kecenderungan masyarakat Indonesia sekarang individualisme. Individual. Oke, Mas Ulum. Nah, terkait dengan yang dijelaskan Mas Ulum bahwa sudah menjadi PR yang harus disikapi dengan bijaksana, bahwa ya mau tidak mau harus berusaha untuk bisa dengan aplikasi ataupun sistem yang dijalankan dalam pembelajaran daring ini ya, Mas. Artinya tidak ada alasan masyarakat Indonesia untuk tidak belajar tentang itu. Nah, terus ini untuk kembali ke Mas Yusril, bahwa kita sama-sama mengetahui Indonesia ini adalah negara yang begitu luas dan sebagian wilayah itu adalah wilayah-wilayah pedalaman ya Mas, yang kategorinya tidak seperti di wilayah kota. Artinya sistem jaringan ataupun sinyal di sana ini mengalami suatu kesulitan. Nah, ketika pembelajaran dilaksanakan daring ini, peserta didik itu mengalami suatu dampak kerugian karena dalam pelaksanaannya pembelajaran daring ini peserta didik diwajibkan begitu. Namun kondisi wilayah dan juga sarana prasarananya tidak mendukung. Nah, ini kan terjadi ketidakselarasan antara sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah yang melalui instansi-instansi pendidikan dengan kondisi peserta didik ataupun masyarakat itu sendiri. Dari Mas Yusril, bagaimana pandangan Mas Yusril terhadap itu? Gimana? Itu saya rasa menjadi permasalahan kita bersama. Itu yang pertama. Kartu kuota belajar ataupun gratis kuota belajar yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak hanya satu kartu, tapi semua kartu. Jadi Telkomsel, Smartfren, semua kartu itu kan sudah ada kuota belajarnya masing-masing. Jadi saya rasa untuk masalah sinyal itu tadi bisa diatasi. Mungkin saja untuk yang sangat-sangat tidak dapat sinyal dari suatu wilayah tersebut mungkin harus pergi ke daerah yang ada sinyal terlebih dahulu, dan itu saya rasa
bisa diatasi sebenarnya Mas. Bisa ya Mas? Iya bisa diatasi saya rasa. Tapi hanya itu butuh perjuangan. Mau dan tidak mau. Tidak mau dan tidak mau. Oke. Seperti itu tadi dari Mas Yusril, artinya tetap diupayakan dulu untuk solusi terbaiknya ya. Ya saya rasa tidak ada alasan untuk saya tidak belajar. Jadi yang paling enak seperti itu. Oke, Mas, koreknya tadi mana Mas? Aduh. Karena kalau nggak ada ini nggak muncul ide. Tradisi mahasiswa itu sumber ide terbaik itu kita merokok dulu. Sebentar ya. Iya. Kan gini ya. Katakanlah sistem sudah kita sikapi bahwa sepertinya sistem ini masih bisa diatasi. Artinya tidak menjadi suatu hambatan yang begitu besar untuk masyarakat itu sendiri. Namun penting untuk kita cermati dalam pelaksanaannya. Pembelajaran sistem daring ini apakah sudah terlaksana atau dilaksanakan dengan baik oleh para pengajar ataupun instansi pendidikan itu sendiri. Karena banyak permasalahan yang dialami oleh peserta didik ataupun masyarakat yang itu kesulitan untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Sedangkan kebijakan pemerintah itu mencetuskan pembelajaran sistem daring itu landasannya adalah mempermudah pembelajaran. Dilarang untuk mempersulit peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Namun realitasnya kebanyakan yang melaksanakan ini dari segi guru ataupun pengelola instansi pendidikan tidak sedemikian itu. Jadi semisalkan seperti ketika peserta didik mengalami kesulitan sinyal dan tidak dapat mengumpulkan tugas, tidak dapat mengerjakan tugas, maka resiko atau punishment ini tetap menjadi tanggung jawab peserta didik dan tidak diberikan solusi lain. Artinya seperti kasus yang sering saya temukan, mahasiswa itu kalau tidak mengumpulkan tugas ya sudah bahasanya diberikan nilai merah begitu. Nah, padahal itu kan bukan kesalahan peserta didik, namun kelemahan sistem karena memang sinyal yang sulit untuk ditemukan ataupun tidak memiliki smartphone, misal smartphone-nya masih minjam. Nah, itu menjadi resiko yang selalu berdampak kepada peserta didik karena pelaksanaan yang kurang efektif. Maka peserta didik ini sepertinya tidak bisa begitu dijadikan sebagai orang yang paling menerima risiko dari sistem pembelajaran daring ini. Nah, menurut Mas Ulum, bagaimana pengajar yang elegan, pengajar yang memang solutif begitu dalam kondisi pandemi ini, sehingga dalam pelaksanaan sistem daring ini pengajar itu benar-benar menjadi suatu solusi bagi peserta didik itu sendiri. Apakah yang hal-hal seperti apakah yang harus dihindari ataupun bagaimana sistem pelaksanaan yang seharusnya gitu? Seharusnya sebelum ada pembelajaran yang seperti daring itu kita membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu terkait masalah itu, bagaimana sistem pembelajaran daring itu bisa berjalan dengan maksimal. Seperti contohnya pihak orang tua, pihak murid, pihak orang tua, pihak siswa dan pihak guru itu bertemu dalam satu forum. Mereka berdiskusi, pecahkan bagaimana keasaan dirinya ada problematika seperti ini, seperti itu, minimal seperti itu. Ketika seorang murid kadang-kadang begini, kecenderungan guru itu tidak percaya pada murid karena apa? Murid sering berbohong kan? Ya. Tapi kalau yang berbicara itu adalah orang tuanya, kan? Itu ada beda kepercayaan terhadap siapa yang berbicara, kan? Seperti itu. Kita lihat saja, maksudnya di lingkungan SMA, sebetulnya seperti di lingkungan SMA, minimal di lingkungan SMA. Kalau kampus itu kan lingkupnya jauh. Kalau melingkup SMA, itu kecenderungan yang menjadi siswa itu adalah sekitar, benar kan?
Iya. Kalau gurunya itu bisa memberikan tugas, kenapa mahasiswanya tidak bisa mengirimkan tugas kan? Mengirimkan jawaban itu adalah menurut saya logis. Ya. Begini ya, kalau kita melihat kuantitas sarjana di Indonesia ini kan sangat membanjir ya, sangat meluap sekali, banyak sekali, bahkan sarjana ini menjamur begitu. Nah, apakah tidak penting ketika sarjana-sarjana di berbagai wilayah ini difungsikan oleh pemerintah untuk direkrut untuk melakukan pendampingan pembelajaran, semisalkan masyarakat itu mengalami hambatan dalam menggunakan gadget ataupun smartphone. Sebenarnya ini kalau diperdayakan mampu, entah melalui kabupaten, kecamatan ataupun apa. Nah, Mas Yusri sendiri bagaimana menurut sampean sebagai mahasiswa terhadap itu? Tapi beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Pacitan di daerah Donorojo Sawahan, itu tempatnya sangat terpencil, bahkan untuk menuju ke desa tersebut itu perlu melewati hutan sekitar setengah jam. Ya, di sana ternyata guru itu datang. Jadi guru itu datang ke desa tersebut. Jadi sebenarnya siswa tetap dikumpulkan, tapi hanya di rumah. Jadi pembelajaran tidak dilakukan di kelas, tapi dilakukan di rumah. Iya. Jadi siswa-siswa yang mungkin blok ini nanti kuliah di sini, nah guru nanti datang ke rumah tersebut. Untuk apa yang dilakukan pemerintah sampai jam ini saya kebetulan memang belum tahu. Tapi apabila yang Anda katakan tadi untuk memberdayakan sarjana-sarjana yang sekarang mungkin masih belum mendapatkan pekerjaan atau mungkin masih masih menganggur, itu saya rasa juga efektif. Ya, juga sedikit efektif dan menjadi, saya rasa sedikit solusi. Saya rasa menjadi sebuah solusi untuk pemerintah juga untuk memberdayakan sarjana-sarjana yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Untuk yang terakhir Mas Ulum sama Mas Yusril, kita kan sama-sama mengetahui bahwa di musim pandemi ini sebenarnya tidak semua aktivitas rutinitas ini diberhentikan gitu. Seperti mal, toko, pasar, bahkan perusahaan-perusahaan ini banyak yang tidak ditutup. Artinya aktivitas tetap berjalan seperti biasanya. Jadi rutinitas mereka dijalankan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sedangkan hari ini pendidikan ini dilakukan secara daring. Jadi pembelajaran di sekolahan diberhentikan, diganti dengan online dengan alasan karena masih musim pandemi. Nah, kebijakan ini mengalami kesenjangan begitu. Nah, aktivitas-aktivitas ini saya rasa kalau alasannya itu adalah COVID, pandemi, maka seharusnya semua diberhentikan. Namun hari ini tidak. Sekolahan hanya lembaga-lembaga pendidikan saja yang ditahan oleh pemerintahan untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung. Nah, dari Mas Yusril sama Mas Ulum sendiri menyikapi kebijakan ini bagaimana sebagai seorang mahasiswa? Boleh diberikan ini kritikan? Mas Ulum dulu apa Mas Yusril dulu, terserah. Saya dulu. Ya. Oke, saya rasa itu sudah menjadi masalah yang sangat sering menjadi bahan diskusi bahkan untuk bapak-bapak warung kopi. Iya. Melihat lapisan-lapisan masyarakat yang ada di mas juga. Melihat lapisan-lapisan yang ada di masyarakat Indonesia ini, seharusnya kalau menurut saya, kenapa sih tidak sekolah secara tatap muka? Walaupun mungkin beberapa kali daring nggak apa-apa. Iya. Karena apa? Masyarakat Indonesia kalau tidak belajar di rumah, liburan tetap liburan. Jadi buat apa gitu? Maksudnya buat apa? Kegiatan ekonomi juga
baik, tapi kalau masyarakatnya bodoh kan juga percuma. Kan seperti itu. Kalau menurut saya ya lebih baik dilakukan secara tatap muka, walaupun ada beberapa hari yang mungkin daring. Iya. Seperti itu saja. Kalau untuk Mas Ulum sendiri gimana Mas Ulum? Gini Mas, aduh, saya pernah berpikir kenapa sih kok dari berbagai sekolah, dari pendidikan ini tidak segera kembali normal. Contohnya kita ambil sampel SD. Oke lah, SD itu dimasukkan masuk sekolah, memakai protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, oke, fix. Tapi ketika mereka istirahat, apakah tidak ada kemungkinan mereka itu tukar masker? Maskermu aku nyilih. Ada nggak? Kan ada. Itu yang sangat diantisipasi karena menurut saya ini paling rentan untuk apa ya? Untuk bahan bulian di sosial media dan sebagainya, untuk diangkat menjadi sebuah problematika yang besar di negara ini adalah salah satu pendidikan, ya. Benar nggak? Betul. Akhirnya pemerintah itu juga takut sebenarnya ketika dimasukkan, ketika akan dikembalikan normal itu sebenarnya seharusnya juga harus segera dikembalikan normal. Akan dikembalikan normal ini akan menjadi dampak yang buruk. Nah, sebenarnya yang perlu kita kaji adalah yang pertama ini ada seharusnya apa ya? Pandeminya ini hari ini, pandemi hari ini apakah memang ada pandemi atau tidak? Seperti itu. Yang sebenarnya harus dikaji seperti itu. Jadi kan pemerintah sudah menyatakan ada. Kalau pemerintah sudah menyatakan ada, kan? Kalau pemerintah sudah menyatakan ada, seharusnya begini. Yang disosialisasikan, yang digembar-gemborkan bagaimana penyembuhan, bukan bagaimana penyaluran penyebaran virus. Benar nggak? Iya. Sampai hari ini di sosial media dan sebagaimana pun itu adalah cuma kita bagaimana jangan sampai terinfeksi virus corona. Tapi tidak pernah sama sekali bagaimana penanganan, bagaimana penyembuhan virus corona. Benar nggak? Iya, betul. Ini yang menjadi sebuah problem. Akhirnya dampaknya ya pertama pendidikan. Nah, apakah saya tidak setuju kalau segera ini dimasukkan? Sangat setuju karena menurut saya pandemi hari ini tidak ada. Menurut saya. Jadi itu tadi ya, sebenarnya sudah saatnya atau sudah waktunya lembaga pendidikan ini melakukan pembelajaran secara normal kembali. Secara normal. Oh ya, ini Mas Yusril sama Mas Ulum, apa terakhir yang paling terakhir ini ya, terakhir gitu. Pendidikan itu kan memiliki landasan ataupun tujuan yang paling mendasar, yaitu aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, artinya peserta didik ini pendidikan ini tidak hanya bercita-cita untuk menjadikan generasi bangsa yang cerdas saja, begitu. Namun yang memiliki kecakapan, yang memiliki sikap ataupun mental yang unggul, begitu. Nah, proses pembelajaran daring ini hanya menyentuh wilayah kognitif saja. Jadi afektifnya tidak mengena, apalagi psikomotor prakteknya. Jadi, nah, dalam hal ini pembelajaran daring ini menurut Mas Yusril dan juga Mas Ulum sebagai mahasiswa, bagaimana dampak yang akan dialami oleh generasi-generasi bangsa yang sedang melakukan pembelajaran daring ini. Dampak dari pembelajaran daring, semua aktivitas dan juga rutinitas ini 99% derajat ini beralih ke sosial media, kan begitu. Nah, ini dampak yang seperti apakah yang akan dialami oleh generasi kita ke depan? Monggo Mas Yusril ataupun Mas Ulum. Nah, kalau tadi kan saya sudah pertama, sekarang Mas Ulum. Oke, Mas Ulum tidak apa. Dampak yang akan dialami oleh generasi kita hari ini. Dampak yang dialami oleh generasi muda hari ini adalah kecenderungan tidak berpikir logis pada akhirnya. Kecenderungan untuk meringankan sebuah permasalahan, karena menurut saya seperti ini,
ketika kemarin itu tidak ada UASBN, Iya. tidak ada UAN dan sebagainya lah. Akhirnya mereka harus dengan tidak adanya sebuah nilai setelah grafik, bagaimana seberapa kemampuan siswa untuk total ketika 3 tahun itu dinilai pada hari itu. Sepertinya seperti itu. Nah, akhirnya dampaknya nanti nggak tahu ya. Nanti apakah lulusan 2020 itu untuk melamar pekerjaan itu bagaimana, saya nggak tahu. Seperti itu. Apakah jadi lo rapot TKB, apakah jenis wis lah, kok tak terima masa-masa pandemi ya. Saya nggak tahu. Itu menjadi kejanggalan bagi kami. Kejanggalan. Berarti gini Mas ya, artinya dari sistem daring ini akan berdampak membentuk generasi yang berpikir lebih pragmatis ya. Iya. Oke, seperti itu tadi dari Mas Ulum. Nah, selanjutnya dari Mas Yusril, bagaimana menyikapi hal tersebut? Kalau dari saya sendiri, saya ingin dari sudut pandang psikologis. Iya. Kelemahan dari sistem daring ini yang pertama adalah tidak terbentuknya emosional antara guru dan peserta didik. Tentu akan berdampak kepada karakter peserta didik tersebut, apalagi masih SD ataupun SMP, itu juga masih pembentukan karakter seperti itu. Sebenarnya di dalam kegiatan belajar mengajar itu, selain kita belajar tentang pendidikan formal, tapi ada muatan-muatan ilmu yang lain yang kita dapatkan. Contoh, ketika kita berinteraksi kepada siswa lain, ketika kita bersosialisasi kepada peserta didik lain, itu kan juga membentuk karakter daripada peserta didik tersebut. Yang saya takutkan, peserta didik pada tahun ini memang benar-benar tidak terbiasa bersosialisasi. Akhirnya menjadi manusia yang hedonis. Manusia yang hedonis, itu yang saya takutkan. Individualis. Seperti itu. Jadi mengancam eksistensi gotong royong Ya, ini luntur. Sedangkan sistem gotong royong itu adalah corak ataupun karakteristik bangsa Indonesia gitu. betul. Nah, mungkin seperti itu tadi pembahasan kita ya dengan Mas Yusril dan juga Mas Ulum terkait dengan sistem pembelajaran daring, mulai dari sistem pelaksanaannya dan juga dampak yang akan dialami oleh generasi-generasi akhir ini. Nah, maka hal yang paling penting adalah dari sisi masyarakat itu sendiri memiliki kebijaksanaan untuk menghadapinya. Artinya upaya-upaya untuk mengikuti agar tidak tergilas oleh perkembangan ilmu dan juga teknologi, maka harus ditanamkan kebijaksanaan, kesadaran untuk kebaikan bersama. Begitu juga dengan pelaksana pendidikan, maka eloknya kebijaksanaan yang lebih. Pendidikan ini dijalankan sesuai dengan semestinya. Artinya pendidikan ini harus tetap menjadi solusi untuk masyarakat, menjadi edukasi untuk masyarakat yang disalurkan oleh para pendidik ataupun para guru. Jangan sampai pendidikan ini menjadi beban untuk masyarakat karena kekurang profesionalan pengelola ataupun pendidik dalam melaksanakan sistem pembelajaran daring. Oleh sebab itu, dari kami terima kasih banyak, semoga menjadi edukasi ya Mas ya. Semoga perbincangan kita malam ini menjadi edukasi untuk teman-teman semua. Selebihnya kita bisa sharingkan, kita bisa diskusikan di luar forum ini. Mungkin itu saja. Selamat berjuang, sampai berjumpa kembali.